dikasih oleh Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam mesbah keluarga, saya dan istri. Dan mari kita bersama-sama untuk melakukan mesbah keluarga. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh mengadakan mesbah doa keluarga. Kami bersyukur Bapa buat segala sesuatu yang baik sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga, di keluarga kami seperti di surga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami menyerahkan dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita akan memuji dan menyembah Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita mengucap syukur kepada Dia. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik.
Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Ya, Hadirat-Mu Jesus. yang memulihkan, menyembuhkan kami. Amin. Hadirat-Mu yang memberikan kami pencerahan. Ya, Terima kasih ya Jesus. Tuhan Yesus. Kami rindu untuk belajar firman-Mu ya Bapa. Melalui firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan mempelajarinya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini saya rindu untuk berbagi firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Namun pembacaan kita dari 31 sampai 39. Nanti Bapak Ibu dapat membaca sendiri di rumah. Silakan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Wow, Amin. ini firman Tuhan yang sangat luar biasa. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau kita membaca dari ayat 31 sampai 39, maka kita mendapati bagaimana surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma memberikan motivasi bahwa kita adalah orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita menang bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi kita menang oleh karena Yesus yang ada di dalam diri kita. Pertanyaannya, menang itu atas apa? Nah, sekarang kita akan lihat dulu. Menang itu berarti berhasil atau menjadi juara atau sukses. Nah, menang itu yang pertama adalah seseorang dikatakan menang kalau dia berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Jadi sebelum mengalahkan orang lain, maka mengalahkan dirinya sendiri. Kemudian menang atas apa? Menang juga berarti seseorang berhasil mengalahkan lawan-lawannya, atau seorang yang berhasil menjadi juara karena memperoleh nilai yang tinggi atau karena berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Tapi yang terutama, menang itu berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Contoh seorang atlet. Sebelum dia mengalahkan orang lain, dia harus mengalahkan dulu dirinya sendiri. Karena setiap orang itu mempunyai kelemahan. Itu sebabnya dia harus memenangkan dirinya sendiri. Contoh ketika dia berhadapan dengan juara-juara dunia yang berkumpul di Olimpiade. Kalau dia tidak memiliki mental yang kuat, begitu dia melihat juara-juara dunia, maka apa yang terjadi? Mungkin dia akan rendah diri langsung, sehingga kalah sebelum berperang. Itu sebabnya kita harus berhasil mengalahkan diri kita sendiri. Nah, bersama dengan Yesus dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, di dalam kehidupan kita itu mesti menang. Atas apa kita menang? Atas dosa, atas maut, atas penindasan, atas kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Itu tercatat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Sebab itu kita mesti menang. Nah, kita menang kembali lagi bukan karena kekuatan diri kita sendiri, tetapi oleh karena Yesus yang memberi kemenangan kita. Oleh kematiannya di atas kayu salib, kita menang atas dosa, atas maut, atas penindasan, atas kesesakan, atas penganiayaan, atas kelaparan, ketelanjangan, atas bahaya. Karena Yesus sendiri sudah mengalami semua itu. Dan Dia itulah yang menanggungnya di atas kayu salib. Sehingga yang sepatutnya kita menanggung dosa, oleh sebab itu Yesus menanggungnya di atas kayu salib. Sehingga kita dilepaskan daripada hukum dosa. Dan kita menang juga atas musuh-musuh kita. Nah, ini yang perlu kita menangkan. Siapa musuh kita? Adalah iblis.
bukan saudara kita, bukan keluarga kita, bukan juga dari gereja lain, bukan seperti itu. Ya. Tapi iblis itu adalah musuh kita. Nah, kita ini sedang memasuki yang namanya musim baru sekarang ini. Apa musim baru kita? Musim menuai, seperti yang tercatat di dalam Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya bacakan ayat yang terakhir saja. Silakan, ayat yang ke-29. Markus pasal 4 ayat 29. Ayat 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Ya, kami mendapatkan rema bahwa musim menuai sudah tiba. Nah, keadaan yang terjadi hari-hari ini adalah goncangan yang terjadi atas seluruh dunia. Baik goncangan itu secara politik, baik goncangan itu karena faktor bencana alam, baik goncangan itu karena pandemi COVID-19, semuanya itu adalah goncangan. Tapi kita percaya di balik goncangan ada penuaian. Di balik penuaian ada goncangan. Oleh sebab itu, bahwa penuaian juga identik dengan peperangan rohani. Oleh sebab itu, mari persiapkan diri kita masuk di dalam peperangan rohani ini. Amen. Nah, bagaimana respon kita menghadapi peperangan rohani? Ini penting. Jadi ketika kita menghadapi peperangan rohani di depan kita itu mengerti apa yang harus kita lakukan. Kami mendapatkan petunjuk. Yang pertama, kita belajar dari Yosua. Bagaimana Yosua ini dipilih oleh Tuhan setelah Musa itu mati, maka Yosua yang dipilih untuk melanjutkan perjalanan umat Israel sampai ke tanah perjanjian. Nah, tentu di dalam perjalanan ini menghadapi begitu banyak peperangan-peperangan yang muncul di dalamnya. Kalau kita gambarkan, menuju ke tanah perjanjian, itu memerlukan mental yang kuat. Peperangan rohani. Nah, sebab itu kita belajar dari Yosua pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Boleh dibacakan. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 7 sampai 9. Itu ayat 9. Oh, Saya ulangi ya, maaf. ayat 7. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Jadi bagaimana respon kita menghadapi peperangan rohani? Kita belajar kitab Yosua ini. Nah, kalau saya rangkum, maka peperangan rohani itu membutuhkan kekuatan dan keteguhan hati. Karena pasti banyak ujian-ujian di sana. Namanya juga peperangan. Pasti menghadapi musuh-musuh di situ. Jadi kita tidak boleh lemah hati, tidak boleh. Tidak boleh juga tawar hati.
Sebab Alkitab mengatakan kalau kita tawar hati pada waktu kesesakan, Kecillah maka kekuatan. kecillah kekuatan kita. Oleh sebab itu berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, kuatkanlah, teguhkan hatiku menghadapi peperangan rohani ini. Ya. Menghadapi goncangan-goncangan yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini. Tapi yang kedua adalah bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi mesti bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Kita mesti membangun gaya hidup yang selalu intim dengan Tuhan. Selalu bertanya kepada Tuhan. Jangan pernah anggap remeh sebuah persoalan hari-hari ini. Sebab itu ketika kita melangkah, kita tanya Tuhan lebih dahulu. Seperti Yosua juga bertanya sama Tuhan. Apa yang harus dikerjakan untuk menyeberangi sungai Yordan? Karena belum pernah dia melakukan itu. Sama juga dengan Daud. Apapun yang dia mau lakukan, dia bertanya kepada Tuhan. Apakah boleh saya melakukan ini atau tidak? Nah, yang ketiga, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Artinya apa? Kita mesti fokus kepada panggilan Tuhan. Amin. Kita mesti fokus kepada visi, kepada firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi yang keempat adalah memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Supaya apa? Kita bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan yang kita perkatakan dan yang kita renungkan. Jadi hari-hari ini kita mesti banyak memperkatakan firman Tuhan. Amin. Kami senantiasa memperkatakan Mazmur 91. Perkatakan selalu. Kalau kondisi kita lagi kurang sehat, perkatakan firman Tuhan yang terkait dengan kesembuhan. Kalau kita mengalami satu tekanan yang kuat, maka kita mesti memperkatakan firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi hati kita. Jadi kita mesti menerobos keadaan yang sekarang ada dengan memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Jadi kita belajar dari Yosua ini apa yang dilakukannya. Dan Yosua berhasil membawa umat Israel sampai ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Yang kedua adalah mengenakan perlengkapan senjata Allah. Di dalam peperangan rohani, kembali lagi jangan lengah. Sebab itu gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Apa sih tujuannya kita mengenakan perlengkapan senjata Allah? Tidak usah dibacain. Supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan mengadakan perlawanan kepada iblis. Ini dia. Kalaulah saya uraikan, apa sih elemen perlengkapan senjata Allah ini? Ikat pinggang kebenaran. Ya. Artinya apa? Hidup dalam Yesus Kristus. Berbaju sirahkan keadilan. Artinya apa? Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Kemudian kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya apa? Hidup ini selalu membawa kabar baik kepada setiap orang. Amin. Perisai iman. Artinya apa? Hidup di dalam firman Tuhan. Ya. Kalau kita tidak pernah hidup di dalam firman Tuhan, bagaimana kita punya perisai iman? Karena iman itu timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Sebab itu kita mesti hidup di dalam firman Tuhan. Ya. Baru kita punya perisai. Dan perisai itu adalah alat membentengi kita dari serangan senjata musuh. Jadi kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah mendengar firman Tuhan, nggak pernah merenungkan firman Tuhan, tidak pernah menyimpan dalam hati kita, nggak pernah melakukan, bagaimana kita punya perisai iman? Kemudian apalagi ketopong keselamatan. Artinya apa? Kita mesti yakin bahwa
Tuhan Yesus itu sudah memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Ketika kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kita tidak yakin akan anugerah keselamatan yang Tuhan beri, iblis itu dengan mudah menyerang pikiran kita. Iblis akan menyerang pikiran kita. Kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Kamu adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kemudian apa? Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Bagaimana kita menggunakan firman Tuhan ini? Perkatakan firman Tuhan. Seperti tadi kan di dalam kitab Yosua. Perkatakan firman Tuhan. Setiap waktu perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pedang roh. Nah, yang namanya pedang adalah senjata untuk berperang pada waktu itu. Kemudian apa lagi? Perlengkapan rohani. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, tanda awal kita dibaptis Roh Kudus adalah Tuhan memberi kita bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa lidah. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dengan apa? Berbahasa roh. Inilah perlengkapan senjata rohani kita. Jadi ketika kita memasuki peperangan, maka yang kita lakukan pertama kali adalah kita belajar dari Yosua ini. Kemudian yang berikutnya mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dengan demikian, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tentu kemenangan yang pertama mengalahkan dulu diri sendiri. Tapi yang kedua adalah mengalahkan musuh-musuh kita. Yaitu siapa? Roh-roh jahat, kemudian penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa, bahkan pemerintahan iblis. Ini kita akan sanggup mengalahkan itu. Nah, mari kita akan berdoa bersama-sama. Nanti istri saya berdoa buat keluarga-keluarga. Didoakanlah keluarga-keluarga dari suami, istri, anak-anak. Karena bulan Juni ini juga bulan keluarga. Biarlah berkat atas keluarga itu turun. Nanti saya akan menutup doa dengan kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Ya, silakan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup memulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah Bapa Surgawi, dalam nama Yesus hamba-Mu Yes. berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Amin. yang ikut dalam mesbah doa keluarga ini ya Tuhan. Amin. Dimanapun kami berada, Yes. baik yang masih dalam perjalanan maupun yang ada sudah di rumah-rumah, Amin. Tuhan lawat mereka semua ya Bapa. Amin. Bapa hamba berdoa, biarlah Mazmur 128 terjadi dalam kehidupan setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Amin. Bapa, firman-Mu berkata dalam Mazmur 128, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapa, berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami percaya apabila di dalam rumah tangga ada orang-orang yang takut akan Tuhan, maka berbahagialah rumah tangga tersebut. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun Amin. sekeliling mejamu. Kami percaya Tuhan, apabila ada di dalam keluarga
Oh, anggota keluarga semua takut akan Tuhan, maka berbahagialah keadaan rumah tangga tersebut. Kami percaya Tuhan, dan istri setiap suami akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, dan anak-anak seperti tunas pohon zaitun, di mana ada unity, ada kesatuan hati setiap keluarga. Tuhan Bapa, Engkau juga memberkati setiap anggota, setiap kepala keluarga. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini ya dan amin. Meteraikan Tuhan dalam setiap keluarga demi keluarga. Engkau menolong setiap keluarga, biarlah damai sejahtera, sukacita ada dalam keluarga dan seluruh anggota keluarga, yaitu kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan rumah tangga. Terima kasih ya Bapa, biar menjadi istri yang baik, yang takut akan Tuhan, mengasihi suami dan anak-anak. Dan begitu pula anak-anak akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Seperti pohon zaitun yang mengelilingi meja makan, demikianlah keadaan rumah tangga yang takut akan Tuhan. Diberkatilah setiap keluarga-keluarga. Biarlah berkat rumah tangga itu mengalir pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan setiap para suami, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, buah tangan mereka, dan apapun yang dilakukan berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Bapak, kami sepakat berdoa buat bangsa dan negara kami di tengah-tengah krisis ekonomi global. Ya. Engkau masih campur tangan terhadap bangsa dan negara kami. Terima kasih ya sehingga Tuhan. ekonomi bangsa dan negara kami kuat sampai hari ini. Makasih, Bapak, kami mohonkan bersyukur. campur tangan Tuhan terhadap bangsa dan negara kami. Ya. Terus Engkau perkuat ekonomi bangsa dan negara kami di Yes. tengah-tengah krisis moneter yang terjadi secara global ya Bapak. Tuhan juga campur tangan dalam urusan politik menjelang pemilihan umum yang akan datang. Tuhan, Ya, Engkau yang Jesus. campur tangan. Tidak ada pemberontakan, tidak ada chaos, tidak ada anarkis. Ya. Semua dapat dikomunikasikan dengan benar ya Tuhan, Amin, dengan amin. baik ya Ya. Tuhan. Karena Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Tuhan yang memilih presiden yang terbaik nantinya ya Bapak. Amin. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa Bapak untuk kota di mana kami berada. Tuhan, Kau campur tangan di dalam infrastruktur yang ada pada kota kami. Amin. Sehingga infrastruktur dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, Ya, menjamah Jesus. hati pemerintahan kami. Berikan roh gentar dan takut akan Tuhan. Sehingga Amin. setiap persoalan yang ada di kota kami dapat terselesaikan dengan cepat dan benar Amin. ya Bapak. Amin. Juga di bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Khususnya kami berdoa buat rekan-rekan yang bersama-sama dengan kami ada di dalam mesbah keluarga. Apapun persoalan anak-anakmu ini, Tuhan campur tangan. Ya, Engkau adalah solusi dari setiap persoalan. Tuhan, Kau tudungi dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu ya Bapa, dengan otoritas-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan Ya, ucapan Jesus. syukur kami kepada Engkau ya Terima Bapa. kasih ya Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami akan terima berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Ya. Mari kita Terima kasih sama-sama ya, terima Bapa. berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan Ya. persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati kita sekalian. Mulai saat ini sampai Yes. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita sama-sama katakan, Amin. amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati.